Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas mengenai singkat aja ya saham IPO, yaitu ada saham Suni, KDTN, terus ada saham VTNY, Bir, Wine, Sol, Bimbel, dan juga ada terakhir saham elit yang akan kita bahas. Apakah masih menarik atau tidak? Ya, kita bisa tonton, silakan disimak. Tapi disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya, ini hanya opini pribadi dari saya. Keputusan investasi ataupun trading tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi jangan salahin saya kalau misalnya rugi, dan juga jangan puji-puji saya kalau misal ternyata beneran naik. Oke, seperti itu. Keputusan investasi trading tetap ada di tangan teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas adalah saham Suni. Dan menurut saya Suni ini masih menarik. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini. Saya melihat dari money flow-nya. Suni ini masih terus direakumulasi lagi oleh Bander kalau melihat dari market maker analysis. Teman-teman bisa lihat di sini money flow-nya terus masuk, walaupun di tanggal 11 Januari money flow tiba-tiba keluar ya. Retail tiba-tiba masuk tapi keluar lagi besar-besaran lagi, retail-retailnya cabut lagi, keluar lagi dari saham Suni. Dan teman-teman bisa lihat di sini di prospektus Suni ini tanggal berapa sih? Oh, tanggal 9 Januari. Teman-teman bisa lihat bentar ya. Suni ini penjamin efeknya adalah Uobi Kaihian atau dengan kode broker AI. Dan teman-teman bisa lihat di sini, kita lihat money flow atau broker summary-nya dari awal IPO sampai dengan hari Jumat lalu. Teman-teman bisa lihat AI malah beri akumulasi dengan nilai yang sangat besar, 278.000 lot. Kemudian retail-retailnya masih ada yang beli tapi dikit sekali. Kemudian retail-retail juga udah ada yang jualan-jualan lagi, dan yang jualan ini yang paling besar adalah SAYPMG. Jadi menurut saya ini cukup menarik. SA ini sepertinya nomine Bander yang jualan besar-besaran tapi diakumulasi ulang atau ditadangin oleh AI, yaitu underwriternya sendiri. Jadi menurut saya ini masih menarik, ada potensi saham ini masih lanjut naik ke atas karena bandarnya aja sudah mengakumulasi lagi. Kalau misalnya bandarnya sudah mengakumulasi kembali, ada potensi harga naik ke atas, kemudian di atas baru mereka akan jualan besar-besaran lagi ke retail. Jadi menurut saya ini masih menarik. Kalau secara teknikal ya saya gampang aja buatnya, selama tidak close di bawah dari low-nya ini, tidak membentuk lower low, saya masih akan mereakumulasi kembali. Saya akan beli lagi di sini. Sebetulnya saya sudah punya tapi masih di harga yang sini-sini 290-an. Tapi kalau misalnya turun lagi ke bawah-bawah sini, saya akan beli lagi. Kalau misalnya close di bawah dari close-nya ini, di bawah dari low-nya ini, low 288, mungkin saya akan cut loss dulu, saya akan pindahin dananya ke tempat yang lain. Karena ada potensi harga sahamnya akan turun terus ke bawah dan bandarnya ini akan beli lagi di harga yang lebih murah lagi. Tapi kalau selama masih bertahan di atas ini ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Karena bandarnya reakumulasi. Ya seperti itu, singkatnya seperti itu aja. Saya tidak akan lama-lama lagi karena sudah jelas ya. Bandarnya reakumulasi terus bahkan sampai 278.000 lot. Di sini juga dia menjual sekitar 6 juta lot dan yang baru keluar ini baru sangat sedikit. Sekitar berapa ini, 200, 300, mungkin 300.000 lot aja yang baru keluar. Jadi masih sangat menarik, barangnya belum banyak di market, potensi harga sahamnya akan lanjut naik ke atas. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya yang menurut saya sangat-sangat menarik, yaitu saham KDTN. Ini adalah salah satu saham IPO yang paling menarik sejauh ini. Sejauh ini paling menarik. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini. Saya melihat dari money flow-nya sejak awal IPO ini keluarnya besar-besaran, bandar jualan besar-besaran ke retail. Teman-teman bisa lihat di tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 November. Tapi sejak tanggal 14 November sampai sekarang ini bandarnya reakumulasi kembali. Teman-teman bisa lihat di sini garisnya terus meningkat, money flow-nya terus masuk. Dan kalau kita cek secara broker summary KDTN ya, ini saya menggunakan RDK Elite Sekuritas. Teman-teman bisa lihat dari 14 November sampai sekarang lah. Sampai sekarang teman-teman bisa lihat yang mengakumulasi adalah broker YU, MI, dan juga IF. YU, MI, IF ini adalah broker yang jarang dipakai oleh retail, dan broker-broker retail CP, YP, PD, CC, XL, XC, MG, NI, SQ ini kompak ada di seller side. Menurut saya ini sangat menarik. Biasanya kalau sudah ada di seller side ini ada potensi saham ini akan lanjut lagi naik ke atas. Terlebih lagi sekarang KDTN masih sideways berkepanjangan ya. Jadi masih berpotensi, tapi jangan buru-buru. Jangan berharap besok langsung ARA berjilid. Bisa jadi harga sahamnya di sideways-in dulu, bandarnya masih terus diakumulasi. Nanti kalau sudah saatnya mungkin sahamnya akan lanjut naik ke atas, mungkin bisa sampai melebihi dari all time high-nya di harga 220. Target saya sebenarnya ke arah sini dulu, ke 170-an dulu.
Kalau misalnya dikasih sampai all time high, ya bersyukur sampai 59%-an 220. Dan kalau misalnya lanjut mungkin bisa sampai ke 270-an. Itu adalah target yang paling utamanya di 270. Terlalu tinggi ya, kelihatan terlalu tinggi, tapi nggak apa. Yang penting selama bandar terus mengakumulasi, saham ini masih terus menarik. Tapi jangan terlalu fokus ke reward tertingginya, kita fokus terhadap resikonya aja dulu. Kalau misalnya membentuk lower low, out dulu aja nggak apa-apa, nanti kita bisa beli lagi di bottoming yang terbaru. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini prospektus tahun 2022 KDTN ya. KDTN ini 9 November 2022. Sebentar. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat di sini underwriter-nya adalah Victoria Sekuritas atau dengan kode broker MI. Dan teman-teman bisa lihat di sini dari tanggal 14 November broker MI ini Victoria Sekuritas Indonesia terus mengakumulasi sampai 200.000 lot. Jadi menurut saya ini sangat-sangat menarik. Bandarnya fokus beli lagi di harga yang cukup bawah, yaitu di harga APG buy di 150-an. Jadi masih menarik ya. Maksud saya KDTN ini masih sangat menarik. Jadi boleh dipantau nih selama tidak close di bawah dari all time low-nya, ini masih sangat menarik. Oke, lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham VTNY. VTNY juga menurut saya ini cukup menarik. Alasannya kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini. Dari money flow-nya ini VTNY terus reakumulasi lagi oleh bandar. Teman-teman bisa lihat dari awal IPO di sini aja deh. Teman-teman bisa lihat dari broker summary-nya. VTNY ini reakumulasi lagi oleh broker, bentar, ini agak lama. Oke, ini. Teman-teman bisa lihat oleh SF. SF ini mengakumulasi ulang sampai 781.000 lot. Kemudian ini juga broker-broker bandar ya, broker-broker yang jarang dipakai retail. Ada AK, LHIN, ZRIF, PSDX. Ini broker-broker yang jarang dipakai retail. Kemudian broker-broker yang sering dipakai retail seperti PD, YP, XCXL, ada CCKK, SQ, malah kompak ada di seller side. Ini menarik sekali. ESA ini broker bandar ya, broker yang jarang dipakai retail, di Elite Sukses Sekuritas. Kemungkinan ini nominee bandar yang jualan tapi ditampung ulang oleh SF. Dan teman-teman bisa lihat di sini. VTNY kita lihat dari prospektusnya. Teman-teman bisa lihat prospektusnya, mereka menjual 9 juta lot, kemudian penjamin efeknya ada SF, Surya Fajar Sekuritas, teman-teman bisa lihat. Dan Surya Fajar Sekuritas ini mereakumulasi barangnya ini dari awal IPO ya sampai 781.000 lot. Ini sangat menarik sekali. Barangnya belum terjual banyak, tapi yang sudah terjual banyak malah diakumulasi ulang oleh underwriter-nya. Jadi menurut saya ini ada potensi bandar ini mengakumulasi ulang biar mereka bisa angkat-angkat lagi saham ini, dan kalau harga sudah di atas mereka akan jualan besar-besaran lagi ke retail. Seperti itu. Jadi VTNY ini masih sangat menarik. Kalau secara teknikal menurut saya sederhana aja untuk VTNY, selama bertahan di kotak ini nih, selama masih bisa bertahan di sini ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Tapi kalau misalnya turun dari kotak ini, kita bisa buy on weakness lagi di area bawah sini, di antara harga 370-an sampai dengan harga 380. Seperti itu aja, sederhana aja cara mainnya di VTNY. Oke, lanjut ke saham selanjutnya yang menurut saya cukup menarik, yaitu saham IPO BIR. Ini saham IPO yang cukup menarik. BIR ini tahun 2023 ya. Teman-teman bisa lihat dari money flow-nya. Ini alasan saya kenapa merasa BIR ini cukup menarik. Walaupun tidak terlalu menarik ya, ini saya bilang cukup menarik aja. Karena dari awal IPO ini money flow-nya terus in, retailnya terus keluar. Retailnya ini terus keluar, menurut saya cukup menarik. Ada potensi lanjut lagi naik ke atas. Teman-teman bisa lihat di sini dari awal IPO BIR. BIR ini diakumulasi oleh siapa? Bentar, ini agak lama ya. Oke, diakumulasi oleh CS, CP, dan CC. Ini adalah broker, seperti ini adalah broker bandar karena akumulasi ini sangat luar biasa besar. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Broker-broker retail sudah start jualan. PD, ada XL, YP, XC, XA, EPKK ini jualan terus-terusan. Jadi menurut saya ini menarik. Tapi ada AI jualan besar-besaran. Ya, apa-apa, seperti ada tukeran barang aja antara AI diambil ulang oleh CS, CP, CC. Jadi menurut saya ini masih menarik, tukeran-tukeran barang oleh bandar, dan harga kemungkinan kalau seperti ini barangnya akan terus lanjut naik ke atas. Seperti itu. Jadi BIR ini masih menarik, tapi untuk entry area saya agak bingung ya untuk saham BIR ini. Karena harga sudah terlalu tinggi, saya juga kurang suka dengan bisnisnya BIR ini. Ini adalah bisnis perusahaan minuman keras ya. Saya kurang suka, jadi BIR ini menarik tapi saya tidak akan beli.
saya lebih baik uangnya itu saya taruh di KDTN ataupun SUNI ataupun PTNY seperti itu. Jadi kalau teman-teman suka dengan saham BIR, silahkan pantau karena masih menarik. Tapi lebih baik menurut saya tunggu di area bawah aja. Karena kalau melihat dari chart 1 jam, teman-teman bisa lihat di sini. Polanya ini seperti saham VTNY ya, teman-teman bisa lihat naik, ada double bottom, naik, kemudian sudah ada start jualan oleh retail, maksud saya start dibeli oleh retail, jualan oleh bandar, kemungkinan akan turun. Lihat polanya ini mirip seperti VTNY daily, teman-teman bisa lihat. Jadi potensi ini saham BIR ini akan turun dulu, teman-teman bisa lihat ya. Jadi seperti ini double bottom, naik, jualan money flow, jualan dari bandar, turun lagi ke sini. Jadi lebih baik tunggu BIR di area bawah aja, kita sabar aja. Kalau teman-teman mau beli BIR, silahkan tunggu di area bawah sini. Kemungkinan di sini akan ada lompat-lompatan di harga antara 260 sampai dengan harga 264. Kebetulan ini ada gap ya, kemungkinan ditutup dulu deh. Oke, lanjut ke saham temannya, saham minuman keras juga, yaitu saham wine. Saham wine ini menarik karena saya melihat dari money flow-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Dari awal IPO, money flow-nya terus in. Teman-teman bisa lihat, kemudian kalau kita melihat dari broker summary-nya, bentar kita cek dulu. Oke, cukup lama. Oke nih, teman-teman bisa lihat siapa pembelinya, ada AI, DP, SH, YU. Ini pembelinya broker-broker yang jarang dipakai retail, dan broker-broker retail ada di seller side. Cukup bagus nih. Ada YP, ada XL, KK, PD, dan juga ada AZ dan kawan-kawannya ada di seller side. Jadi menurut saya ini menarik. Sepertinya INMGHD ini bandar juga yang jualan yang ditampung oleh AIDP. Jadi menurut saya secara broker summary ini masih menarik, masih ditampung oleh bandar. Jadi cukup menarik lah untuk dilihat-lihat, untuk dipantau. Tapi dengan harga yang sudah terlalu tinggi dan sudah pola seperti ini nih, pola yang saya kurang suka ya. Jadi menurut saya sabar aja dulu, kita tunggu dulu di bawah. Kalau teman-teman mau beli, kalau saya tentu tidak akan beli karena saya kurang suka juga dengan bisnisnya. Saya lebih suka naruh duit di KDTN aja dibanding atau SUNI atau VTNI dibandingkan ke saham BIR ataupun wine. Tapi itu terserah masing-masing. Kalau misalnya teman-teman suka, silakan pantau dulu, tapi jangan langsung beli. Kita tunggu aja, atau teman-teman tunggu aja membentuk bottoming. Tunggu harga stabil dulu, mungkin bisa seperti ini, tunggu harga stabil. Kalau misalnya di stabil ini ada akumulasi lagi, teman-teman bisa beli, kemungkinan akan di-markup lagi, dan di situ teman-teman bisa jualan tinggi lagi, bisa dapat profit lagi. Ya seperti itu aja untuk wine, singkat aja. Tunggu ada akumulasi dan juga tunggu ada harga stabil dulu. Oke, lanjut ke saham yang menurut saya kurang menarik atau mungkin tidak menarik. Yang pertama ada Elite. Elite tentu tidak menarik ya. Elite sangat-sangat tidak menarik karena bandara sudah jualan besar-besaran saat kenaikan ini. Hari pertama jualan besar-besaran, hari ketiga dan keempat dan kelima juga jualan besar-besaran. Hari kedua ini diangkat karena untuk menjebak retail. Teman-teman bisa tonton di video saya, ada di YouTube. Teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya ya, di sini. Saya sudah jelaskan di sini, bandar Elite ini sudah pasti untung walaupun ARB berjilid, dan sejak video itu di share, harga sahamnya terus turun dan tidak ada akumulasi lagi oleh bandar. Jadi menurut saya pesta di Elite ini sudah selesai. Tapi bisa jadi, kita nggak tahu juga ya, bisa jadi bulan depan atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan mungkin ada akumulasi lagi dari bandar dan mungkin harga sahamnya akan menarik lagi. Tapi untuk saat ini belum ada sinyal sama sekali untuk yang menarik untuk dibeli, karena retailnya sudah fokus ada di buyer side. Teman-teman bisa lihat dari sini deh, dari sini salah, Elite. Teman-teman bisa lihat dari broker summary-nya, buyer side-nya ini full retail. Nah di sini ya, YP, CC, XL, XC, PD, GR ini, ini udah full retail, sudah tidak menarik. Kemungkinan harga sahamnya akan terus anjlok sampai titik di mana bandarnya akan reakumulasi lagi. Tapi untuk saat ini belum ada tanda-tanda bandara reakumulasi, jadi belum menarik. Oke, seperti itu aja untuk Elite, hindari aja. Oke, lanjut ke saham Bimbel. Saham Bimbel, kita bahas singkat aja. Bimbel ini, sebentar, saya agak lupa nih Bimbel. Oke, coba kita cek dulu deh ke money flow-nya. Bimbel, money flow-nya, broker summary-nya. Oke, broker summary-nya ini jelek ya, sama seperti Elite tadi jelek. Ini retail sudah ada di buyer side semua,
Kemudian bandarnya ada di seller side dengan total sekitar pembuangan berapa ribu lot nih? 300.000, kita anggap ini bandar-bandar ya. Kita anggap ini bandar-bandar 400, 500 lah ya. Hampir 500.000 lot lah ya, ini kira-kira 500.000 lot sudah dijual oleh bandar. Tapi teman-teman harus lihat dari prospektus, teman-teman bisa lihat di bimbel. Kita cek dulu bimbel. Nah, bimbel nih teman-teman bisa lihat ya, dia menjual sekitar 2,8 juta lot. Kemudian penjamin efeknya ada YP dan juga ada HD. 2,8 juta lot, dan yang baru terjual ini sekitar 500.000 lot doang, sangat sedikit dibandingkan total saham yang disebar ya. Jadi menurut saya barang di bandar masih sangat banyak sekali, dan harga sekarang sudah turun cukup jauh. Jadi menurut saya bimbel ini malah menarik, walaupun belum ada tanda-tanda khusus ya, belum ada sinyal beli karena belum ada akumulasi dari bandar. Jadi strateginya menurut saya untuk bimbel ini adalah kita tunggu dulu, kita tunggu harga stabil dulu, kita tunggu dari akumulasi lagi dari bandar. Kalau misalnya ada akumulasi lagi dari bandar dan harganya sudah stabil, bimbel ini bisa menarik lagi. Ada kemungkinan sahamnya akan lanjut naik ke atas, baru di atas ini mereka akan jualan lagi ke retail. Seperti itu, karena barangnya masih banyak sekali nih bimbel. Dan bimbel ini kemungkinan ya, ini masih kemungkinan akan mirip pergerakan seperti saham Nine. Teman-teman bisa lihat di sini. Nine ini sama seperti bimbel, ini saham akselerasi ya. Saham akselerasi, minus plusnya itu 10% aja, tapi di hari pertama ini sudah ada jualan besar-besaran, turun terus. Tapi yang dijual ini sangat sedikit seperti saham bimbel tadi. Kalau misalnya mereka terus jualan-jualan, mereka akan rugi. Makanya harga sahamnya dinaikin dulu biar mereka menjebak retail lagi. Kemudian turun lagi, jualan lagi, diangkat lagi, kemungkinan harga sahamnya akan berada di area sini-sini terus nih saham naik. Dan kemungkinan saham bimbel akan seperti itu. Jadi menurut saya bimbel ini ada potensi naik, tapi belum saatnya, belum ada akumulasi dari bandar. Kalau misalnya sudah ada akumulasi, kemungkinan akan seperti saham lain, akan lanjut naik ke atas. Nah, di situ kita bisa menggunakan technical rebound untuk ikutan beli. Kita bisa follow bandar, beli di harga bawah, kita jual di harga atas. Seperti itu. Bimbel kita tunggu ada akumulasi dari bandar. Bisa jadi seperti saham naik. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham terakhir yang kita bahas, yaitu saham Sol. Saham Sol untuk saat ini saya belum melihat ada potensi yang bagus karena masih terus didistribusikan oleh bandar ke retail. Teman-teman bisa lihat dari broker summary-nya. Sol dari awal IPO. Oke, sebentar ya, ini ada loading dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini retail sudah kompak ada di buyer side, PD, XL, XC, YP, CC, OD, KK, NI, SQ, dan kawan-kawan ya. Kalau sudah seperti ini tandanya adalah buruk. Harga sahamnya pasti akan terus anjlok ke bawah. Dan juga bandar-bandar ini sepertinya broker bandar juga karena nilainya sangat besar dan tidak bareng dengan retail lain, sepertinya bandar sudah jualan besar juga. Sekitar berapa nih? Kalau kita hitung kasar mungkin ini sudah sekitar 400, 500, 600, 700, 800 ribu lot lah. Kira-kira sudah 800 ribu lot dijual. Dan uniknya adalah kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah Sol ini allotmentnya 70%. 70% ini sudah disebar ke market, ke retail. Dan sisanya 30% ada di bandar. Kalau kita hitung-hitung ini kasar ya. Ini kasar, saya nggak tahu data aslinya di mana. Teman-teman yang sudah tahu bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan update di Telegram. Kalau tidak salah 30% di bandar, 70% di retail, dan total lot yang disebar adalah 2,7 juta lot. Jadi kalau kita gunakan kalkulator, mana sih? Kalkulator. Kalau kita gunakan kalkulator, misal 30% ada di bandar. 30% ada di bandar dikali dari total saham yang disebar ke market adalah 2,7 juta lot. Berarti bandar hanya punya sekitar 800 ribu lot barang ya. Dan selama dari awal IPO, bandar sudah jualan sekitar 800 ribu lotan juga. Jadi menurut saya kalau misalnya rumor itu benar, 70% ada di retail, 30% ada di bandar, kemungkinan bandar sudah berhasil menjual semua barangnya, sudah terdistribusi sempurna ke retail.
Artinya apa? Artinya harga sahamnya akan anjlok terus-terusan. Akan anjlok terus-terusan. Harga sahamnya sudah tidak menarik lagi, ada kemungkinan akan anjlok terus-terusan. Kecuali mereka berubah pikiran, bandarnya berubah pikiran, ingin mengangkat harga sahamnya lagi, kemudian mereka akan jualan di harga atas lagi, kemudian dianjlokin lagi, seperti itu. Jadi kalau rumor itu benar, harga sahamnya tidak menarik, tapi kalau rumor itu salah, tapi ternyata bandarnya masih banyak barang, Sol ini menarik. Kenapa? Karena harga sahamnya sudah 40-an dan harga nominalnya ini teman-teman bisa lihat ya, nominal Sol ini harganya di 20. Harga 20. Jadi kalau misalnya harga sahamnya sudah dekat dengan 20, ada potensi diangkatin lagi sehingga bandarnya ini bisa jualan di harga yang atas lah, jangan terlalu dekat dengan nominal. Bandar bisa jualan di atas, bisa mereka biar mereka untung. Jadi untuk Sol ini ada dua apa ya namanya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, rumor itu benar, 30% di bandar, 70% di retail, Sol tidak menarik. Tapi kalau rumor itu salah, ini adalah kemungkinan kedua. Sol ini menarik, tapi kita tunggu dulu ada akumulasi lagi dari bandar, kita tunggu harga sideways. Kalau misalnya harga sideways dan ada akumulasi, kita bisa follow bandar, kemungkinan harganya naik, dan saat naik itu kita bisa jualan di area supply. Area supply-nya ini ada di harga antara 66 sampai dengan harga 70-an. Ini adalah area supply-nya. Karena banyak retail yang terjebak di area sini nih. Saat kenaikan tinggi yang tiba-tiba di tanggal 12 Januari. Ini bisa menjadi area supply bagi Sol. Oke, seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham ya penjelasan saya tentang Sol. Oke, sudah itu aja. Sudah berapa saham tadi saya bahas? Saham IPO ya. Udah seperti itu aja. Semoga pembahasan saya, sharing saya kali ini bisa bermanfaat untuk trading plan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman terbantu dengan trading plan ini, selamat. Kalau misalnya teman-teman bisa untung juga selamat, happy cuan untuk teman-teman. Kalau misalnya malah rugi ya nggak apa-apa, namanya juga trading. Teman-teman yang penting harus ada trading plan yang kuat dan juga harus disiplin ya. Oke, kemudian saya juga sering membahas saham-saham second liner maupun yang blue chip, tapi saya bahasnya di Telegram aja. Saya bahas secara bandarmologi maupun secara teknikal. Nanti link bisa saya share ya di deskripsi, teman-teman bisa masuk ke situ. Kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan ditanya aja di Telegram ataupun di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Oke, seperti itu. Oke, dari sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.